Pada saat ini kita merasakan bahwa selama 64 tahun pengabdian Polri dengan berbagai dinamika dan prestasi-prestasi yang membanggakan yang kita capai dalam menjaga keamanan dan keselamatan bangsa dan negara seolah-olah tertutup oleh sebuah fenomena penegakan hukum yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Polri. Jangan sampai nanti kan sama itu anggota Pak nanti di pengadilan. Demi Allah saya bersumpah sekarang Pak. Matinya langsung mati saya usah berlaku. Ceritakan apa adanya. Jadi waktu itu dikondisikan direktur, wadir, kabak, kasat 3 orang. Sasaran kita cuma Antasari Koci dan Gaga. Diperlihatkanlah berita acara sini. Dibacakanlah kepada saya. Kita sarankan saja. Kalau memang itu perintah pimpinan, silakan aja saja. Bahwa sebetulnya penyidik tidak memerlukan keterangan saksi dari WW untuk menetapkan saudara AA sebagai tersangka. Dalam intelijen, ada permainan intelijen, ada kontra intelijen. Him as ministers, commanders of the army. Ini ternyata melibatkan para penafsu kita. Tapi di sisi lain para penjahat uang negara ini dibiarkan bebas berkeliaran. Rasanya aksi ini menggambarkan begitu pitiknya, begitu litiknya skenario busuk. Maling, berkhianat, tidak perlu dia masuk ke pengadilan. Harap kepada jaksa dan kepada kepolisian. Kalau Jamie Waro masuk di sini, tolak karena dia seorang pengkhianat. Benar. Hugeng Iman Santoso. Mungkin saat ini masyarakat Indonesia merindukan sosok Kapolri di masa awal Orde Baru ini. Sepak terjang Hugeng dalam penegakan hukum membuatnya disegani. Di bawah pimpinan Hugeng, Polri menjadi pendekar hukum yang sekian. dalam penegakan hukum, Hugeng tak kenal kompromi. Saat memimpin Polri, ia mengungkap berbagai kasus korupsi. Bahkan kasus Robi Cah, pengusaha yang dekat dengan Cendana pun tanpa ragu dibongkarnya.
banyak yang periksa banyak. Jadi pupuk, terus Pertamina, maaf ya, sampai Pertamina karena kita diminta dibiarkan punya utang 10 miliar dolar. Itu kan waktu banyak. Karena kalau saya juga periksa partner asing ya, mereka tuh tanpa disadari memberi keterangan yang sangat menentukan. Mereka bilang minyak di Indonesia itu begitu banyak, digali lubang, gali aja itu keluar uang. Jadi bagaimana bisa punya rugi 10 miliar? Kalau saya tidak salah ingat ya, beliau tuh menghadap untuk melaporkan kasus pupuk itu. Tapi ternyata yang duduk di situ orang yang melaporkan. Itu aja yang saya dengar. Tapi ya itu nasibnya juga hukumullah ya. Jadi naik kuda digonggong anjing jatuh ke lindas oplet. Beliau tidak kenal yang namanya warna abu-abu. Tidak ada kamus di beliau abu-abu. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Pak Tono Amboro, beliau itu dulu zaman Bapak sebagai komandan Airut atau polisi perairan. Ya. Airut. Nah pada suatu saat kapal-kapal dari Polri itu yang harus diperbaiki ke Singapura. Dan Bapak sudah tahu jadwalnya, kapal-kapal Polri itu akan kembali ke Indonesia pada tanggal-tanggal tersebut. Apa yang dilakukan sama Bapak? Beliau memerintahkan kepada Dirjen Bea Cukai, waktu itu Pak Padang Sudirjo, untuk mengirim petugas-petugas Bea Cukai ke pelabuhan Polri dan cek apa yang ada di dalam kapal yang baru kembali dari Singapura itu, dan kalau ada barang-barang yang harus dikenakan pajak, supaya dikenakan pajak. Nah di situ mungkin pada saat itu ya anak buah beliau yang dari Singapura mungkin ya bawa oleh-oleh, tapi untuk barang-barang yang harus dikenakan pajak itu beliau minta supaya petugas Bea Cukai masuk ke pelabuhan Polri itu dan kenakan pajak. Dalam memerangi korupsi, Hugeng memiliki pola pikir yang menarik. Seperti kalau kamu mandi seperti apa? Saya bilang mandi ya, saya guyur-guyur dari atas. Ya seperti itu. Jadi mandi itu selalu dari atas. Kalau atas bersih, otomatis bawah juga ikut bersih. Sesimpel itu saja. Jangan cuma keceh-keceh aja gitu lah istilahnya. Atau main air atau cuci kaki. Nggak akan selesai. Jadi seperti kita mandi, harus guyurnya dari atas. Kalau dari atas bersih, otomatis bawahnya juga bersih. Kalau ancaman secara langsung kepada kami tidak. Tetapi pada suatu saat juga pernah ada kejadian bahwa suatu ketika itu di depan rumah Bapak tidak jauh dari rumah kita dulu di Menteng. Itu tiba-tiba ada tukang rokok. Yang biasanya tidak pernah ada. Sehingga Bapak dengan saya, dia bilang, Dit, yuk kita beli rokok ke situ, yuk. Saya juga nggak ngerti maksud Bapak apa, dan saya menemani beliau ke sana. Tapi secara spontan mungkin, tukang rokok yang mendadak ada di situ, begitu lihat Bapak datang, langsung sikap sempurna dan memberi hormat. Jadi kelihatan sekali bahwa itu aparat yang mengawasi rumah Bapak. Nah, sehingga Bapak bilang, kalau mau mengawasi saya, nggak usah dari jauh, masuk aja ke rumah saya. Seperti itulah kurang lebih. Namun sayang, ketegasan Hugeng membuatnya tak disukai penguasa. Ia pun kemudian disingkirkan. Appoint them as ministers, commanders of the army. Hugeng memegang teguh nuraninya dalam memerangi korupsi dan akhirnya diberhentikan. Saat dipensiunkan itu, Hugeng menolak tawaran penguasa untuk menjadi duta besar. Satu, saya bukan diplomat. Tugas apapun yang di dalam negeri saya diberikan tugas, saya akan laksanakan. Tapi kalau saya menjadi dubes, saya tidak bisa hidup dengan hanya sekedar angkat gelas dengan perwakilan negara-negara lain,
Atau saya harus senyum, tetapi rakyat saya hidup di Indonesia sulit. Beliau nggak mau kan duta besar. Beliau bilang, kalau saya jadi duta besar, saya menutup karir orang Deplu. Hebat kan? Setelah tak lagi menjadi Kapolri, Hugeng kemudian menekuni hobinya dalam dunia seni, bermain musik Hawaiian. Bersama keluarga dan rekan-rekannya, ia mendirikan kelompok musik The Hawaiian Senior. Grup ini pun kerap mengisi layar TVRI. Bapak dari zaman dulu mahasiswa beliau sudah mulai dengan irama lautan teduh, Mbak. Jadi memang sudah menjadi satu kegemaran beliau, khususnya irama lautan teduh itu. Karena tidak jauh dengan kita di Indonesia Timur, Ambon dan lain sebagainya. Kalau latihan rutin ada, pada saat itu beliau latihan rutin ada, karena setiap akhir minggu pada setiap bulan beliau tampil di TVRI dengan Ibu, dengan Mbak Rini. Rumahnya itu biasa aja, tidak apa kalau datang sulit, dan ibunya juga Ibu Mary ya, sangat ramah dan sederhana lah, tidak ada penjagaan, tidak ada yang jaga rumahnya tuh. Jadi kita diterima dengan baik karena beliau hobinya musik kan, nah kita juga sering ikut-ikut lah situ ya, hanya untuk nonton. Jadi beliau tuh kalau saya lihat sebagai manusia, sebagai petugas, sebagai alat negara, dan sebagai pemimpin, ya sulit dibilang celahnya apa, karena benar-benar contoh gaya hidup seorang pemimpin yang memihak kepada bawah. Sambil menekuni seni musik lautan teduh di tahun 1978, Hugeng aktif dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi LKB. Lembaga yang didirikan A.H. Nasution dan M. Hatta ini melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan secara konstitusional. Keaktifannya ini berakibat terhadap kelompok musiknya. Pemerintah pun kemudian melarang Hawaiian Senior menghiasi layar kaca. Meski sudah tak berada dalam sistem, Hugeng tak berhenti berjuang untuk keadilan. Masih di masa pemerintahan Soeharto tahun 1980, Hugeng bersama 50 orang tokoh terkemuka lainnya menandatangani petisi 50. Petisi yang berisi ungkapan keprihatinan terhadap sikap penguasa yang menyalahgunakan falsafah negara, Pancasila dan UUD 1945 untuk mengebiri pengkritik dan musuh politik Soeharto kala itu. Akibatnya, pencekalan semasa Orde Baru pun tidak hanya bagi Hugeng, namun seluruh anggota keluarganya. Ya seperti sekarang, Mbak, saya sekarang bekerja di satu perusahaan di mana saya juga harus menandatangani surat, misalnya ke Departemen Perindustrian atau Perdagangan. Pada saat itu yang kami rasakan adalah setiap saya menandatangani surat dengan nama saya Aditya S. Hugeng, itu pasti ditolak. Pasti surat itu ditolak. Sampai satu saat salah satu dari petugas dari departemen yang bersangkutan mengusulkan kepada saya, Pak, sebaiknya namanya disingkat saja atau diganti. Di situ saya marah. Saya tidak akan menyingkat nama saya tidak akan mengganti nama saya. Kalau tidak bisa diterima, tidak apa-apa. Namun sayang, kiprah Hugeng di kepolisian tak diikuti juniornya. Polri di masa Hugeng diandalkan menjadi pendekar keadilan. Saat ini, kinerja lembaga pembantu presiden untuk keadilan kini dipertanyakan. Appoint him as Minister, Commander of the Army.
Mulai hari ini, kami penyidik akan menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan kepada kedua tersangka. Ada apa dengan penegakan hukum di negeri ini? Mungkin ini pertanyaan yang hadir dalam setiap benak anak bangsa. Pertanyaan itu muncul bukan tanpa sebab. Berawal dari penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto, kemudian rekaman percakapan telepon Anggodo yang menguak kehadiran mafia hukum dalam ranah yudikasi. Komitmennya tinggi sama saya. Oh gitu Mas ya? Kasat-kasat 3 orang. Dan terakhir, pengakuan Komisaris Besar Polisi Williardi Wizard saat menjadi saksi kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang ditengarai melibatkan pimpinan KPK Antasari Azhar. Setelah kami membuat itu, besok keluar isi. Mereka hanya mengatakan ini kan TO-nya kan hanya Antasari, katanya gitu ya kan. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa ikutin. Tapi saya bilang, lah sekarang gini, saya mau tanya sama Papa, saya bilang, Papa ada nggak perintah dari Antasari? Enggak. Nah sekarang Papa kalau mau ikutin ini, berarti Papa kan terikut juga nanti dengan hukuman mati itu, saya bilang. BP yang pertama itu sebenarnya kan Bapak tidak pernah mendapat perintah untuk menghabiskan atau membunuh gitu ya kan. Tapi dirubah yang tanggal 30 itu kan bertolak belakang banget isinya. Memang saya tidak membaca, tapi suami saya itu saat bikin ya menandatangani itu pun karena dia bilang ini perintah, dibilang perintah pimpinan. Ya sudahlah bikin aja lah kalau memang itu perintah pimpinan. Dia kan pasti berpikiran pimpinan kan berarti yang lebih tinggi dong kan Mbak. Dan Bapak mengartikan sendiri bahwa itu adalah Kapolri. Iya. Bahwa sebetulnya penyidik tidak memerlukan keterangan saksi dari WW untuk menetapkan saudara AA sebagai tersangka. Jadi logikanya buat apa penyidik memaksa-maksa, merekayasa, dan lain sebagainya. Kebenaran pengakuan Williardi masih penuh tanda tanya. Tak jelas mana yang benar. Pengakuan Williardi atau bantahan Polri dan oknum-oknum yang disebutkan Williardi yang benar. Wallahu alam. Polisi pun dalam kondisi seperti itu mencoba meyakinkan publik kami tidak melakukan penekanan seperti itu. Dikeluarkanlah ini bukti-buktinya. Walaupun sebenarnya di dalam hal ini yang dipersoalkan oleh Williardi soal bujukannya, soal diiming-iming supaya itu bukan tekanan fisik. Gitu. Proses pemeriksaan Williardi di TV, di berbagai media itu menunjukkan kepanikan polisi. Mereka semikian khawatir dengan pengakuan Williardi sehingga mereka secara babi buta mengeluarkan rekaman CCTV pemeriksaan Williardi. Setelah reformasi, kepolisian tak lagi tergabung dengan TNI. Pemisahan Polri ini diharapkan akan membuat Polri menjadi lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pada waktu itu semangat untuk menjadikan polisi yang independen, dalam arti dalam penegakan hukum, polisi adalah bagian dari pemerintahan, sistem pemerintahan. Tapi dalam penegakan hukum, polisi itu adalah independen, mandiri. Itulah sebenarnya yang ditekankan sampai dengan sekarang. Reformasi yang terjadi 98 itu, yang paling diuntungkan dari situasi reformasi itu adalah polisi. Mereka menjadi mandiri, mereka terlepas dari TNI. Kemandirian ini membuat diskresi polisi begitu luas, membuat polisi itu seperti full power, lembaga yang tak tersentuh dan tidak ada yang mengontrol. Sehingga yang muncul dari masing-masing oknum pejabatnya adalah arogansi. Penayangan terhadap rekaman CCTV pemeriksaan Williardi itu sebenarnya sebuah arogansi untuk membela diri, tapi salah kaprah. Jadi kenapa semua itu terjadi? Karena tidak ada lembaga yang mengontrol polisi sekarang ini. Komisi 3 yang kita harapkan mengontrol polisi, nyata-nyatanya kemarin dalam dengar pendapat kemarin membela polisi, bahkan menjadi PR-nya polisi, sehingga membuat masyarakat muak. Nah, ini membuat oknum-oknum polisi makin besar kepala,
mereka menjadi sangat arogan. Nah, pada saat reformasi ini sudah jalan, publik mulai mempersoalkan independensi penyidik. Nah, inilah yang sekarang kan menjadi persoalan sekarang. Kasus apa yang disarankan oleh tim 8 dan apa yang dipertahankan oleh Polri. Tim 8 dan publik menghendaki hentikan kasus itu, SP3-kan itu. Padahal di dalam hukum itu tidak serta-merta suatu kasus bisa di SP3-kan. Harus ada memenuhi unsur-unsur, memenuhi persyaratan di dalam pasal 104 KUHP. Nah, polisi, Kapolri pun tidak bisa dia memerintahkan kepada penyidik, hentikan penyidikan itu. Misalnya begitu. Karena dia intervensi gitu. Apalagi kalau presiden gitu. Dalam pemberantasan korupsi, kinerja Polri juga belum maksimal. Misalnya saja, 4 tahun lalu PPATK pernah mengungkap mengenai rekening tak wajar perwira Polri. Kasus-kasus dugaan korupsi di internal kepolisian ya, misalnya kasus Alkom Jarkom, kemudian kasus Enri Siahaan yang sempat ditahan selama 2 minggu, sekarang juga tidak ada kabar beritanya. Kemudian kasus 15 rekening perwira Polri yang juga sekarang mengambang. Kemudian kasus dugaan korupsi di PLN yang di Rutnya sempat ditahan juga, itu mengambang semua. Nah, ini menunjukkan ya polisi kita tidak mau bekerja profesional, tidak mau bekerja secara maksimal. Pada saat ini, kita merasakan bahwa selama 64 tahun pengabdian Polri dengan berbagai dinamika dan prestasi-prestasi yang membanggakan yang kita capai dalam menjaga keamanan dan keselamatan bangsa dan negara seolah-olah tertutup oleh sebuah fenomena penegakan hukum yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Polri. Tapi memang kalau kita lihat sekarang ada suatu ketimpangan yang luar biasa. Di tengah-tengah Polri telah mencatat berbagai prestasi dan keberhasilannya yang diberikan kepada bangsa dan kehidupan kita semua sekarang ini, itu tiba-tiba muncul seperti ini, kejadian seperti ini, dan seolah-olah publik itu sudah tidak memikirkan itu lagi. Apa yang telah dicapai oleh Polri itu tergeser semua dengan 2 event yang sebenarnya kasuistis aja gitu. Kasus Bibit Chandra sama kasus Wilardi. Kalau di kepolisian itu kan tujuan mereka itu 5 tahun pertama ini kan membangun kepercayaan masyarakat. Tapi dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang ini, kepercayaan masyarakat seperti apa yang bisa mereka dapatkan? Yang ada adalah caci maki dari masyarakat. Nah, untuk itu ke depan reformasi kepolisian itu harus segera dievaluasi dengan mengedepankan kontrol terhadap kepolisian. Karena reformasi tanpa kontrol ya kebablasan seperti kepolisian kita, dan masyarakat yang akan dirugikan.